Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Delia Rahmawati, NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik transaksi giro, tabungan maupun deposito. Sebelum seseorang itu ingin menabung di bank syariah, itu mereka dapat memilih antara akad al-wadi'ah sama akad al-mudharabah. Meskipun jenis produk di tabungan syariah itu mirip dengan konvensional seperti giro, tabungan, sama deposito. Namun dalam bank syariah itu terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil seperti yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu tentang giro. Giro syariah. Giro syariah pada umumnya adalah bank syariah yang menggunakan akad al-wadi'ah pada rekening giro. Nah, nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad wadi'ah atau akad titipan. Sedangkan di konvensional, giro itu dapat diartikan sebagai simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Selanjutnya yaitu tentang ketentuan teknis dalam pembukaan rekening giro. Itu memiliki syarat-syarat tertentu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fotokopi KTP. Yang kedua, nomor wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga yaitu akte pendirian perusahaan atau yayasan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang transaksi tabungan. Di sini ada dua, tabungan syariah sama konvensional. Tabungan konvensional itu merupakan simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik melalui cek ataupun alat sejenis dengan itu. Yang tabungan syariah itu bank syariah merupakan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah sama mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah itu mengikuti prinsip akad wadi'ah yadamana. Ketentuan teknis dalam pembuatan rekening tabungan yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku dalam tabungan bank syariah, seperti fotokopi KTP, mengisi formulir, menandatangani spesimen tanda tangan. Selanjutnya yaitu tentang transaksi deposito. Ini ada dua juga, yaitu deposito syariah dan deposito konvensional. Yang deposito syariah itu bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito seperti dalam tabungan. Dalam hal ini nasabah atau deposan bertindak sebagai sohibul mal dan bank itu sebagai mudharib. Sedangkan di konvensional itu deposito merupakan simpan pinjam bank yang pencairannya itu hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di bank konvensional maupun di bank syariah, penarikannya ini ada jangka waktunya. Keduanya sama-sama memiliki jangka waktu dengan jangka waktu 3 bulan, dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, sampai dengan 24 bulan. Jika deposito ini sudah jatuh tempo, maka secara otomatis dapat diperpanjang oleh pihak bank. Tetapi jika dari nasabah itu ingin mengambilnya, itu diperbolehkan. Ketentuan teknis. Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan teknis seperti pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, biliet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nadiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembayaran bagi hasil deposito syariah. Deposito syariah adalah salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menerapkan sistem syariah. Jenis investasi ini ditujukan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam deposito syariah, nasabah sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Ini skema akad deposito mudharabah. Dan saja saya akan menjelaskan tentang mekanisme bagi hasil deposito mudharabah. Yang pertama yaitu nasabah menginvestasikan dananya kepada bank. Dana deposito setoran harus dalam bentuk tunai, bukan piutang. Setelah itu, bank menerima deposito dari nasabah berdasarkan prinsip mudharabah. Bank dan nasabah menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Setelah itu, bank dapat mengembangkan dana tersebut. Setelah dana nasabah diinvestasikan, bank dapat memberikan bagi hasil deposito mudharabah kepada nasabah dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Nisbah bagi hasil deposito mudharabah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Nah, ini ketentuan nisbah bagi hasilnya. Untuk deposito mudharabah 1 bulan, nisbahnya yaitu 25% bagi nasabah dan 75% bagi bank. Jika 3 bulan, nisbahnya yaitu 35% bagi nasabah dan 5% bagi bank. Untuk jangka waktu 6 bulan, nisbah bagi hasilnya yaitu 40% bagi nasabah dan 60% bagi bank. Untuk deposit mudharabah 12 bulan, nisbah bagi hasilnya yaitu 45% untuk nasabah dan 55% untuk bank. Ini rumus bagi hasil deposito mudharabahnya. PT kecil sama dengan TT kecil dibagi TD kecil dikali T0 kecil. PT yaitu pendapatan untuk produk deposito. TT kecil total saldo rata-rata harian. TD total saldo rata-rata produk deposito mudharabah. Sedangkan TO adalah total pendapatan nasabah, yaitu keuntungan dikali nisbah. Langsung saja ke contoh perhitungannya. Pak Andi menginvestasikan dana deposito mudharabah pada PT BPRS 5 Wakila sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah bagi hasil untuk pihak nasabah dan bank yaitu 25% banding 75%. Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito 1 bulan sebesar 10 juta rupiah dan rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bulan adalah 550 juta rupiah, maka bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Andi adalah, ini rumusnya ya, langsung ke PT sama dengan 5 juta dibagi 550 juta dikali 10 juta. 5 juta dari sini, di sana tadi, dibagi 550 juta rupiah ini, rata-rata saldo depositonya, dikali 10 juta. 10 juta ini keuntungan diperoleh untuk 1 bulannya sama dengan 90.909 dikali 25%. 25% ini yaitu untuk nasabah kan 25% dari sini ya, teman-teman, 20-nya, 25%-nya. Jadi sama dengan yaitu 22.727. Dipotong pajak sebesar 20%. Jadi 22.727 dikali 20% sama dengan 4.545. Ini pemotongan pajaknya 4.545. Pendapatan bersih yaitu 22.727 diambil 4.545 sama dengan 18.182. Jadi bagi hasil bersih untuk Bapak Andi yaitu sebesar 18.182. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hidayatul Umah, NIM 076 akan menjelaskan tentang praktik transaksi transfer dan clearing. Untuk pengertian dari transfer, transfer adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengiriman
pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer tersebut sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Nah, dalam perbankan syariah, jasa transfer ini menggunakan akad al-wakalah bil ujrah. Nah, al-wakalah sendiri itu artinya pendelegasian, pemberian mandat. Nah, bank itu berpihak sebagai wakil nasabah. Nah, nasabah memberikan amanah kepada bank untuk mentransferkan dananya. Nah, sebagai akibat proses tersebut, bank berhak untuk menerima fee ataupun upah atas jasanya tersebut. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam transfer, di sini ada 4 pihak. Yang pertama ada nasabah. Nah, nasabah itu adalah pihak yang memberi amanah kepada bank untuk memindahkan dananya ke pihak penerima. Kemudian yang kedua ada bank penarik atau drawer bank. Adalah bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah. Bank tertarik atau drawer bank adalah bank yang menerima transfer masuk dari bank penarik. Kemudian yang terakhir ada beneficiary. Nah, ini artinya penerima dana adalah pihak yang menerima dana transfer. Nah, ini ada mekanisme transfer secara sederhana. Di situ Rino ingin mentransfer uang kepada Jaka. Nah, Rino mentransfer ini menggunakan dana tabungannya melalui Bank A karena Rino ini nasabah dari Bank A. Kemudian Bank A akan memberikan nota kepada BI bahwa ada dana transfer masuk kepada Bank B. Kemudian BI akan mengirimkan nota masuk kepada Bank B. Contoh transaksi transfer. Nah, di situ pada contoh soalnya, tanggal 5 Mei 2019, Bank BRI Syariah Lamongan mentransfer dana sebesar 10 juta ke cabang Malang. Nah, untuk pencatatan jurnal di Bank BRI Syariah. Nah, sebelum menjelaskan ini, ada istilah RAK. RAK itu adalah singkatan dari rekening antar kantor atau biasa disebut pengganti dari rekening modal. Nah, untuk pencatatan jurnal di Bank BRI Syariah Lamongan itu, RAK cabang Malang itu didebet atau bertambah 10 juta. Karena cabang Malang ini kan menerima dana transfer tadi dari Bank BRI Syariah. Jadi, dananya bertambah. Itu sebabnya didebet. Kemudian, kredit giro Bank Indonesia. Nah, giro Bank Indonesia ini berkurang karena dananya kan sudah ditransfer ke RAK cabang Malang. Kemudian untuk pencatatan jurnal di Bank cabang Malang. Nah, giro Bank Indonesia itu berada di debit karena dananya itu bertambah. Bank Indonesia menerima dana transfer dari BRI Syariah. Nah, kemudian RAK cabang Lamongan itu dikredit karena cabang Lamongan ini mengeluarkan dananya atau mentransfer dananya ke cabang Malang. Itu sebabnya dananya berkurang, berada di kredit. Nah, untuk praktik transaksi clearing, pengertian dari clearing sendiri merupakan jasa pelayanan utang piutang antar bank dengan cara menyerahkan warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Nah, warkat clearing sendiri itu artinya alat yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam clearing. Nah, contohnya itu ada banyak. Contohnya itu seperti cek, bilet giro, dan surat berharga lainnya. Nah, dalam perbankan syariah sendiri, jasa clearing ini juga menggunakan akad al-wakalah bil ujrah, sama seperti jasa transfer tadi. Kemudian ada pihak yang terlibat dalam transaksi clearing. Di sini ada 4 pihak yang terlibat. Yang pertama, pemberi amanat atau prinsipal. Adalah pihak yang memberi amanat kepada bank. Yang kedua ada bank pengirim atau remitting bank. Adalah bank yang menerima perintah proses clearing. Bank tertarik atau drawer bank adalah bank yang harus melakukan pembayaran atas tagihan clearing yang diterimanya. Kemudian yang terakhir ada tertarik atau drawer, adalah pihak yang harus membayar tagihan clearing. Nah, di sini ada mekanisme transaksi clearing yang secara sederhana.
Nah, di situ yang pertama itu kita fokus ke panah biru terlebih dahulu. Nah, dalam mekanisme tersebut, nasabah A dan B melakukan transaksi perdagangan. Kemudian nasabah B membayar dengan warkat berupa cek kepada nasabah A. Nah, kemudian nasabah A itu menyetorkan cek tersebut ke rekening miliknya di Bank A untuk dicairkan. Kemudian Bank A mengirimkan cek ke lembaga clearing BI, kemudian lembaga clearing BI akan menagih cek kepada Bank B. Nah, setelah proses pengecekan dan cek dinyatakan sah, Bank B mengurangi debit rekening nasabah B. Nah, kita lanjut ke panah yang berwarna merah, yang dimulai dari Bank B. Nah, Bank B konfirmasi ke lembaga clearing BI, kemudian lembaga clearing BI juga konfirmasi ke Bank A. Nah, Bank A akan menambah saldo rekening dari nasabah A. Contoh transaksi dari clearing. Nah, itu adalah contoh soalnya. Indah, nasabah Bank A Lamongan telah menarik cek sebesar 25 juta dan cek sebesar 20 juta rupiah untuk membayar kepada Siti, nasabah Giro Bank B Lamongan. Nah, untuk pencatatan jurnalnya seperti ini. Nah, itu ada istilah RAR. Nah, RAR itu adalah kepanjangan dari rekening administratif rupiah. Nah, di situ pada clearing pertama, bank akan menerima warkat yang ditarik oleh Indah berupa cek dari peserta clearing Bank B. Nah, kemudian untuk clearing pertama, clearing 1 itu Bank B kan selaku yang menagih akan menunggu hasilnya pada clearing kedua. Oleh karena itu, pada saat clearing pertama, Bank B itu harus mencatat RAR sampai clearing kedua berakhir. Itu sebabnya itu clearing pertama ada pencatatan RAR clearing masuk 45 juta. 45 juta itu dari 25 juta ditambah dengan 20 juta. Kemudian pada clearing kedua. Pada clearing kedua ini, Bank B dapat langsung mengkredit rekening RAR warkat. Kemudian giro BI ini bertambah, kemudian giro Siti berkurang. Untuk pencatatan jurnal transaksi di Bank A, ini ada giro Indah masuk sebesar 45 juta. Dia didebet, kemudian giro BI berkurang. Nah, untuk klausa atau mitigasi risiko transfer dan clearing. Nah, jika terjadinya sebuah gagal transfer dalam dunia perbankan, maka harus bertanggung jawab akibat kerugian nasabah. Ini telah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019, yaitu setiap penyelenggara yang terlambat melaksanakan perintah transfer dana bertanggung jawab membayar jasa, bunga atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada penerima. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratun Failasufah, NIM 069 dari kelas 5B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inkaso dan juga real time gross settlement atau biasanya disingkat dengan RTGS. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai inkaso. Inkaso merupakan sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat-surat atau dokumen-dokumen berharga kepada pihak tertagih di kota yang berbeda. Persyaratan inkaso yakni pengirim inkaso mengirimkan surat-surat atau dokumen-dokumen berharga ke cabang bank untuk ditagih ke cabang bank yang ada di kota lain, ataupun bank yang berbeda atas pembayaran tagihan di kota lain yang ada di Indonesia. Surat-surat atau dokumen-dokumen berharga yakni seperti wesel, cek, biljet, giro, maupun kwitansi. Dalam perbankan syariah, inkaso merupakan salah satu jenis produk dari akad wakalah. Wakalah itu berarti memberikan kuasa atau mewakilkan. Penyelenggaraan akad inkaso itu sama dengan wakalah muqayyadah, di mana nasabah memberikan kuasa terbatas kepada bank untuk mewakili nasabah melakukan pekerjaan, yakni melakukan transfer dana yang sesuai dengan perintah permohonan nasabah atas pemberian jasa penagihan tersebut. Yang selanjutnya yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses inkaso.
Yang pertama di sini ada nasabah pemohon. Nasabah pemohon yakni nasabah yang memberikan perintah kepada bank syariah untuk menagihkan warkat-warkat kepada pihak penarik di luar kota. Yang kedua yakni ada bank pengirim. Bank pengirim merupakan bank yang menerima perintah penagihan dari nasabah atau pemohon dan mengirimkan warkat-warkat kepada bank penagih. Yang ketiga yakni ada bank penagih. Bank penagih yakni bank yang melakukan penagihan atas warkat-warkat yang hendak ditagih kepada pihak tertarik. Yang keempat yakni nasabah tertarik. Nasabah tertarik merupakan nasabah di mana nasabah ini yang menerbitkan warkat dan harus membayar warkat sesuai dengan yang ditulis dalam warkat. Yang kelima yakni bank tertarik. Bank tertarik yakni bank di mana pihak penarik itu memelihara rekeningnya. Yang selanjutnya yakni ada warkat inkaso. Warkat inkaso dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni warkat inkaso tanpa lampiran dan yang kedua yakni warkat inkaso dengan lampiran. Warkat inkaso tanpa lampiran yaitu berupa cek, giro, wesel, billet, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yakni warkat inkaso dengan lampiran, itu seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen penting lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis inkaso. Yang pertama di sini ada inkaso keluar. Inkaso keluar merupakan transaksi yang belum mengandung kepastian, sehingga belum menghasilkan perubahan pada aset dan kewajiban bank yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, transaksi dicatat dalam rekening administratif rupiah atau biasanya disingkat RAR dalam bentuk single entry. Nah, contohnya di sini, pada tanggal 12 Maret 2020, Bank BRI Syariah Jakarta menerima amanat warkat inkaso, setoran cek Bank BRI Syariah Bandung dari Adi untuk diinkasokan ke Bank BRI Syariah Bandung atas beban Sinta senilai Rp 50 juta. Komisi inkasonya 1% dari nominal yang diinkasokan. Jadi, di sini itu Bank BRI Syariah Jakarta menerima amanat warkat inkaso dari Adi. Amanat warkat inkasonya itu berupa setoran cek dari Bank BRI Syariah Bandung. Kemudian Bank BRI Syariah Jakarta ini menginkasokan warkat inkaso tersebut kepada Bank BRI Syariah Bandung atas beban Sinta senilai Rp 50 juta dengan komisi inkaso 1%. Maka di sini pencatatannya ditulis pada saat menerima setoran cek warkat, Bank BRI Syariah Jakarta harus mencatat pada rekening administratif, sebab transaksi ini hanya dilakukan pencatatan sementara karena belum pasti ada atau tidaknya dana yang akan diinkasokan. Yakni ditulis pada tanggal 12 Maret 2020, warkat inkaso disetor dan ditagihkan itu berada di posisi kredit, yakni Rp 50 juta. Pencatatan ayat jurnal tunggal pada posisi kredit sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban Bank BRI Syariah Jakarta untuk menyerahkan atau mengkreditkan kepada pemberi amanat. Nah, kebetulan pada hari yang sama Bank BRI Syariah Jakarta ini menerima konfirmasi bahwa inkaso untuk beban Sinta nasabah Bank BRI Syariah Bandung ini dinyatakan ada dananya. Maka pencatatan rekening administratifnya sebagai berikut. Pada tanggal 12 Maret 2020, warkat inkaso disetor dan ditagihkan itu berada di posisi debit yakni Rp 50 juta. Karena apa kok berpindah posisi dari yang kredit tadi ke posisi yang debit? Karena dana yang akan diinkasokan itu sudah ada. Nah, di sini ditulis di pembukuan di Bank BRI Syariah Jakarta yakni pada tanggal 12 Maret 2020, RAK BRI Syariah Bandung itu berada di posisi debit yakni Rp 50 juta. Giro Adi berada di posisi kredit yakni Rp49.500.000 dan komisi di posisi kredit juga yakni Rp 500.000. Rp 500.000 ini dari mana? Dari jumlah nominal yang akan diinkasokan tadi yakni Rp 50 juta dikali 1%. Maka hasilnya ada 500.000. Nah, kemudian pembukuan di Bank BRI Syariah Bandung yakni Giro Sinta berada di posisi debit yakni Rp 50 juta dan RAK Bank BRI Syariah Jakarta ini berada di posisi kredit yakni Rp 50 juta. Selanjutnya yang kedua yakni inkaso masuk.
Inkaso masuk adalah suatu transaksi untuk melaksanakan penagihan atau pembayaran warkat yang ditagih oleh bank pengirim lain di kota yang berbeda. Contoh dari inkaso masuk adalah sebagai berikut. Bank BRI Syariah Cabang Jakarta menerima tagihan warkat dari Bank BRI Syariah Cabang Bandung atas lembar cek giro nasabahnya, yakni Tuan B sebesar Rp 20 juta. Setelah diteliti, dana nasabahnya itu mencukupi. Jadi di sini itu Tuan B merupakan nasabah dari Bank BRI Syariah Cabang Jakarta. Dan Bank BRI Syariah Cabang Jakarta ini menerima tagihan warkat dari Bank BRI Syariah Cabang Bandung. Oleh Bank BRI Syariah Cabang Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. Giro rekening Tuan B berada di posisi debit, yakni Rp 20 juta. Kemudian RAK BRI Syariah Bandung berada di posisi kredit, yakni Rp 20 juta. Dalam inkaso masuk, tidak akan dibukukan dalam administratif karena sifat transaksinya sudah jelas, yakni ada atau tidaknya dana dari nasabah yang telah menarik warkat yang bersangkutan. Mekanisme inkaso. Yang pertama yakni Tuan A membayar dengan warkat kepada Tuan B. Kemudian Tuan B sebagai nasabah dari Bank BRI Syariah di Surabaya mengirimkan warkat ke Bank BRI Syariah Surabaya untuk ditagih. Kemudian Bank BRI Syariah Surabaya akan mengirimkan warkat ke Bank BRI Syariah Jakarta yang merupakan penerbit warkat dari Tuan A yang sebagai nasabah dari Bank BRI Syariah Jakarta. Kemudian Bank BRI Syariah Jakarta akan memeriksa kebenaran warkat dan saldo dari Tuan A. Apabila mencukupi, maka akan dikurangi saldo rekening Tuan A. Kemudian, Bank BRI Syariah Jakarta ini menyampaikan informasi inkaso ke Bank BRI Syariah Surabaya. Informasi hasil inkaso ini merupakan hasil dari ada atau tidaknya saldo dari Tuan A untuk diinkasokan kepada Tuan B. Kemudian, Bank BRI Syariah Surabaya menambah saldo dari Tuan B. Tambahan saldo dari Bank BRI Syariah Surabaya ini untuk Tuan B merupakan hasil dari pembayaran inkaso Tuan A ke Tuan B. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian real-time gross settlement atau biasanya disingkat dengan RTGS. RTGS merupakan proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real-time, di mana rekening peserta dapat didebet maupun dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Transaksi RTGS ini dilakukan minimum tidak kurang Rp 100 juta dan biaya transaksi akan dibebankan kepada nasabah pengguna layanan RTGS, di mana biaya ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan oleh pihak bank dan juga nasabah. Selanjutnya yakni syarat-syarat real-time gross settlement. Yang pertama yakni mengisi slip, yang kedua membawa kartu tanda penduduk, yang ketiga yakni membawa buku tabungan. Yang selanjutnya yakni ada mekanisme RTGS. Mekanisme RTGS di sini pertama nasabah mendatangi Bank BTN Syariah, di mana nasabah tersebut sebagai nasabah dari Bank BTN Syariah. Kemudian yang kedua, nasabah mengisi slip transfer yang ada di BTN Syariah. Kemudian setelah mengisi slip transfer tersebut diserahkan ke loket teller. Habis itu, untuk melanjutkan transaksi ke pihak bank, teller mencocokkan kebenaran KTP dan buku tabungan milik nasabah. Kemudian, teller melengkapi slip transaksi nasabah dan meminta persetujuan pimpinan yang terkait. Setelah itu, teller memproses transaksi nasabah pada komputer RTGS yang kemudian ditransmisikan kepada RCC, yakni RTGS Central Komputer untuk dimintai persetujuan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya yakni apabila pihak RCC di BI sudah menyetujui proses transaksi tersebut, kemudian pihak Bank BTN Syariah akan mengirimkan dananya kepada pihak bank penerima, yang nantinya bank penerima mentransmisikan dananya tersebut kepada nasabah penerima dana tersebut. Yang selanjutnya ada resiko real-time gross settlement. Yang pertama di sini ada apabila nasabah salah menulis salah satu huruf atau lebih, hal tersebut akan mempengaruhi proses transaksi, yang nantinya akan terjadi kegagalan pada saat transaksi RTGS. Yang kedua yakni kesalahan teller dalam menginput dan
memasukkan data. Yang ketiga yakni untuk transaksi RTGS itu memakan waktu yang cukup lama, 2-3 jam. Tetapi dari sini banyak nasabah yang ingin melakukan proses RTGS ini ketika bank itu sudah akan ditutup. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.